Baru menang sekali, Erik ten Hag langsung pasang target juara di akhir musim. Erik ten Hag telah memasang target yang tidak main-main untuk Manchester United. Ia mengakui bahwa ia ingin tim yang memenangkan trofi di musim ini. Ten Hag yang sedang dalam tekanan, sedang dalam misi untuk bisa membuktikan dirinya selama musim kali ini. Ia yakin bahwa Setan Merah masih memiliki kemampuan untuk bisa memenangkan trofi. Sebelum meraih kemenangan melawan Brentford, MU belum pernah meraih 3 poin. Mereka mencatatkan 4 kali seri dan sekali kalah dalam 5 pertandingan. Andre Onana masih paling banyak clean sheet di antara kiper yang lain. Manchester United masih tercecer di persaingan di Premier League dengan berada di posisi 11 klasemen sementara. Tetapi sang kipernya yakni Andre Onana masih paling banyak clean sheet-nya di antara penjaga gawang Liga Inggris yang lain. Situs Premier League mencatat Onana sudah membuat 4 clean sheet sejauh ini. Ia bertengger di posisi teratas dengan mengungguli kiper Liverpool yakni Alisson Becker dan juga David Raya-nya Arsenal yang mengoleksi 3 clean sheet. Malam Jumat nanti, Mourinho pulang ke Manchester United. Tengah pekan ini, Jose Mourinho bakal pulang ke Manchester United. Mourinho datang sebagai lawan bersama timnya Fenerbahce untuk kelanjutan Liga Eropa. Laga antara Manchester United versus Fenerbahce ini akan digelar di Old Trafford pada Jumat dini hari. Dan Jose Mourinho tidak sendirian. Ada juga mantan pemain Manchester United yang kini memperkuat Fenerbahce. Di antaranya adalah Fred dan juga Sofyan Amrabat. Comeback usai setahun absen, Neymar antar Al Hilal Qashqai Al Ain. Penantian telah berakhir 1 tahun berlalu usai mengalami cedera ACL. Kini Neymar akhirnya kembali ke atas lapangan. Sang pemain langsung masuk pada babak kedua pertandingan antara Al Hilal melawan Al Ain di ajang Liga Champions Asia. Kembalinya Neymar yang sudah lama ditunggu-tunggu terjadi di menit ke-77. Pemain asal Brasil itu hampir mencetakkan gol dalam salah satu aksi pertamanya dengan sebuah umpan silang dengan kaki kiri, dan pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Al Hilal 5-4. Kualifikasi Piala Asia 2027, Thailand Vietnam berada di pot 1, Malaysia di pot yang kedua. Wakil Asia Tenggara bakal mulai mempersiapkan untuk bisa menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Dua tim yakni Thailand dan juga Vietnam akan masuk ke dalam daftar unggulan alias pot pertama. Sedangkan tetangga Indonesia yakni Malaysia kini berada di pot yang kedua. Sementara untuk negara Asia Tenggara yang lain seperti Myanmar dan juga Singapura akan memulai dari pot yang ketiga. FIFA ingin laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap berada di GBK. FIFA diklaim menginginkan laga antara timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka melihat tak ada potensi yang dikhawatirkan oleh kubu Bahrain ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Menpora juga menyebut kalau FIFA sudah buka suara terkait venue timnas Indonesia versus Bahrain. Dia mengklaim kalau laga tersebut akan tetap dihelat sesuai rencana yakni di Jakarta. Jude Bellingham masih mandul di musim ini. Manajer Real Madrid yakni Carlo Ancelotti tidak resah dengan menurunnya produktivitas gol milik Jude Bellingham musim ini. Baginya sang gelandang memberikan kontribusi yang lain yang tak kalah krusialnya. Di musim perdananya, Bellingham tampil menggebrak bersama Real Madrid. Gelandang timnas Inggris tersebut mampu mencatat 23 gol dan juga 11 assist bagi Los Blancos. Sayangnya ia sejauh ini belum mampu membuat 1 gol pun maupun assist bagi Real Madrid. Bayern Munchen siap hadapi 2 mantan. Bayern Munchen sedang berada dalam semangat tinggi jelang reuni penting dengan mantan pelatih mereka yakni Hansi Flick dan salah satu legenda klub yakni Robert Lewandowski di Barcelona di ajang Liga Champions. Diketahui statistik pertandingan menunjukkan dominasi Munchen atas Barcelona dalam beberapa pertemuan terakhir. Bayern Munchen memiliki rekor pertemuan yang baik. Mereka berhasil memenangkan 11 dari 15 pertemuan ketika berhadapan dengan Barcelona. Barca sendiri tidak pernah menang dalam 7 laga pertemuan terakhir mereka melawan klub dari Bundesliga. Lewandowski jadi pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah. Robert Lewandowski sedang dalam mode bust dan baru-baru ini ia berhasil mencatatkan statistik yang cukup mencengangkan. Sang pemain kini naik ke posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di 5 kompetisi teratas Eropa.
Dengan koleksi 366 poin, penyerang asal Polandia tersebut unggul 1 gol atas lawan yang sudah tak asing lagi dalam buku rekornya. Lewandowski kini naik ke posisi ketiga sejajar dengan legenda Tottenham yakni Jimmy Greaves dengan koleksi 366 gol dan hanya kalah dari dua ikonik yakni Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Andres Iniesta jajaki karir kepelatihan. Andres Iniesta baru saja pensiun sebagai pesepak bola dan mantan gelandang dari Barcelona tersebut mulai menjajaki karir kepelatihan. Hal itu diungkapkan dalam unggahan di Instagramnya. Pria 40 tahun itu memperlihatkan foto tengah kursus kepelatihan. Berapa waktu yang lalu Iniesta sempat mengungkapkan keinginannya pasca pensiun, ia ingin melatih Barcelona bekas klubnya dahulu. Liverpool sudah buka negosiasi kontrak baru dengan Virgil van Dijk. Kini ada kabar bagus untuk fans Liverpool. Virgil van Dijk mengungkapkan bahwa manajemen The Reds sudah membuka negosiasi kontrak baru dengan dirinya. Namun Van Dijk memberikan peringatan, ia belum bisa memastikan apakah negosiasi itu nantinya bisa berakhir sesuai harapan ataukah tidak. Cole Palmer masih jauh dari status pemain terbaik dunia. Mantan pemain Chelsea yakni Emmanuel Petit menganggap bahwa Cole Palmer masih punya banyak hal yang harus dicapai di level klub maupun internasional jika ia ingin dicap sebagai pemain kelas dunia. Bulan lalu nama Palmer masuk ke dalam daftar calon peraih Ballon d'Or 2024. Namun Petit meyakini Palmer masih harus berjuang lebih keras lagi sebelum diakui sebagai pemain terbaik dunia. Bayer Leverkusen bersiap kehilangan Xabi Alonso pada musim depan. Bayer Leverkusen disebut akan kehilangan Xabi Alonso di musim depan. Pelatih asal Spanyol tersebut diprediksi akan pergi di akhir musim. Alonso kabarnya masih dilirik oleh banyak raksasa. Manchester City diklaim memantau situasinya saat ini di tengah rumor kepergian dari Pep Guardiola. Sementara Madrid juga sedang membidik ex-gelandangnya tersebut untuk bisa menggantikan Ancelotti. Leverkusen kabarnya juga mulai bersiap untuk mencari pengganti dari Xabi Alonso. Nama pelatih Stuttgart yakni Sebastian Hoeneß dan juga asisten manajer Jerman yakni Sandro Wagner kabarnya masuk ke dalam kandidat utama pelatih dari Leverkusen. AC Milan kantongi nama calon pewaris dari Theo Hernandez. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan telah menemukan pemain yang dirasa cocok untuk bisa menjadi pewaris posisi Theo Hernandez di San Siro yakni Maxime De Cuyper. Diklaim oleh Calcio Mercato, media Italia tersebut mengatakan bahwa direktur Milan yakni Giuseppe Moncada berada di tribun Stadion Olimpico untuk memantau De Cuyper saat timnas Italia bersuara dengan Belgia di ajang UEFA Nations League. Maxime De Cuyper akan jadi asumsi yang sangat berharga bagi AC Milan. Ia tak cuma bisa dimainkan sebagai bek kiri dan harganya juga tak terlalu mahal. Milan disebut hanya perlu mengeluarkan dana sekitar 20 juta euro saja. Bek Borussia Dortmund bakal jadi penerus dari Virgil van Dijk. Spekulasi siapa pengganti Virgil van Dijk di Liverpool semakin bertambah. Terbaru bek Borussia Dortmund yakni Nico Schlotterbeck dikabarkan masuk ke dalam radar transfer milik Liverpool. Dilansir oleh Offside, Liverpool tertarik untuk bisa mendatangkan Schlotterbeck karena rekam jejaknya yang cukup bagus. Bek yang kini masih berusia 24 tahun itu menjadi andalan di lini pertahanan milik Borussia Dortmund. Diketahui kontrak sang bek masih tersisa 3 tahun lagi, sehingga Liverpool harus keluar sekitar 50 juta euro demi bisa mendatangkannya pada musim panas nanti. Manchester United pantau situasi pemain dari Barcelona. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih penasaran kepada sosok Ronald Araujo. Setan Merah dilaporkan mengincar sang bek untuk tahun 2025 nanti. Dilansir oleh Football Insider, Manchester United mengincar Araujo untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Pasalnya MU dikabarkan akan berpisah dengan 3 bek mereka, John Evans, Victor Lindelof, dan juga Harry Maguire. MU sendiri dilaporkan harus keluar uang dalam jumlah besar jika serius ingin bisa memboyong Araujo. Sang bek kabarnya hanya bisa ditebus di kisaran 80 juta euro di tahun 2025.
Dusan Vlahovic jadi striker Arsenal di tahun depan. Perburuan striker baru Arsenal nampaknya akan segera berakhir. The Gunners dilaporkan akan menguji transfer Dusan Vlahovic dari Januari di tahun depan. Kauser melaporkan Mikel Arteta sendiri yang meminta manajemen Arsenal untuk bisa mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Ia menilai bahwa Vlahovic memiliki karakteristik yang berbeda dari striker Arsenal pada saat ini, sehingga ia bisa memberikan dimensi lain untuk skuad dari The Gunners. Vlahovic sendiri kabarnya bisa diangkut di kisaran 60 juta euro setelah sebelumnya dibanderol 80 juta euro. Liverpool agendakan bajak pemain Bournemouth di tahun depan. Liverpool dilaporkan mulai menyusun rencana untuk transfer mereka di tahun 2025 nanti. Dres dilaporkan berencana untuk bisa mendatangkan Milos Kerkez dari Bournemouth. Dilansir oleh Football Insider, bek kiri menjadi salah satu sektor prioritas dari Arne Slot di tahun depan. Ini disebabkan Andre Robertson performanya mulai tergerus usia, sehingga ia merasa perlu untuk bisa mempersiapkan pengganti dari Robertson. Sampai kabarnya dibanderol di angka 40 juta pound sterling karena kontraknya bersama Bournemouth masih bertahan hingga tahun 2027. Setelah Ugarte, PSG mau jual pemain ini ke Manchester United. Satu lagi pemain PSG yang berpotensi bergabung dengan Manchester United. Kali ini ada nama Randal Kolo Muani yang dikabarkan akan dilepas PSG menuju Setan Merah. Dilansir oleh TPR Football, PSG berencana untuk bisa menjual Randal Kolo Muani ke Manchester United karena sang striker kini mulai tersisih dari skuad PSG. Kontrak Muani sendiri di PSG sebenarnya masih cukup panjang, yang masih membela Les Parisiens hingga tahun 2028, dan PSG dikabarkan akan mencoba menjualnya ke Manchester United di kisaran 60 hingga 80 juta euro.